masyarakat Praksara telah menghasilkan kebudayaan rohani yang dimana kebudayaan itu muncul pada kehidupan manusia yang mereka mulai mengenal sistem kepercayaan. Sehingga sistem kepercayaan sendiri diperkirakan mulai tumbuh pada masa berburu dan meramu dan mengumpulkan makanan atau disebut juga masa bermukim yang terjadi pada zaman Mesolitikum. Kepercayaan berkembang menjadi kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan tentang adanya roh yang berada di kekuatan di alam gaib. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda yang dianggap memiliki kekuatan karena ditempati roh. Bagaimana kehidupan sosial manusia purba pada masa berburu dan meramu? Kehidupan sosial manusia pada masa purba dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Anggota kelompok laki-laki melakukan pemburuan, sementara kelompok perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuhan serta hewan. Apa sih yang dimaksud dengan berburu dan meramu? Masa berburu dan meramu adalah masa di mana manusia saat itu belum mengenal cocok tanam. Manusia purba masih harus mendapatkan makanan dari berburu hewan liar, mengumpulkan makanan. Karena itu masa ini manusia hidup mondamen atau berpindah-pindah. Selanjutnya, teknologi yang dihasilkan pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut masih berbentuk kasar dan belum dihaluskan. Bukti peralatannya adalah kapak genggam, kapak pendek, peralatan dari tulang tanduk, kulit kerang, dan bambu. Bagaimana kegiatan ekonomi pada masa berburu dan meramu? Pada dasarnya, pada masa berburu dan meramu di masa praaksara, manusia purba masih melakukan kegiatan ekonomi dengan bergantung atau bersahabat dengan alam, yaitu mengambil segala sumber makanan dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik bercocok tanam maupun berburu. Yang kedua, sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam mengalami perkembangan. Mereka percaya bahwa roh seseorang tidak hilang pada waktu meninggal. Penghormatan pada kepala suku yang diagungkan juga tidak berhenti pada waktu kepala suku telah meninggal, melainkan penghormatan tersebut berlanjut menjadi sebuah pemujaan. Kehidupan sosial pada masa bercocok tanam. Mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat atau nomaden tetapi menetap di suatu wilayah. Pemilihan tempat tinggal dipengaruhi oleh air dan alam. Masyarakatnya hidup berkelompok dan membentuk perkampungan kecil. Mereka hidup secara bergotong royong dengan sistem pembagian kerja laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki membangun rumah sedangkan perempuan menghias dan merawatnya. Kehidupan budaya pada masa bercocok tanam berlangsung pada masa Neolitikum sebab terjadi revolusi yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari benda-benda peninggalannya berupa peralatan batu dan tulang yang telah diasah, yang diduga sudah mengenal pakaian yang terbuat dari kulit, kayu, dan kulit binatang. Pada masa bercocok tanam, teknologi pembuatan alat mengalami kemajuan, apalagi di saat ditemukannya teknik peleburan, pencampuran, penempaan, serta percetakan logam. Peninggalan pada masa bercocok tanam yaitu kapak persegi, beliung persegi, alat-alat obsidian, mata panah, dan lain-lain. Secara ekonomi, manusia purba pada periode ini telah berhasil mengolah makanan sendiri atau food producing. Masyarakatnya mulai membuka hutan, kemudian menanaminya dengan sayur dan buah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sistem kepercayaan pada masa perundagian dapat dikatakan lebih modern karena alat-alat yang digunakan juga lebih canggih dibanding sebelumnya. Kendati begitu, sistem kepercayaan ini dimiliki masyarakat perundagian masih mirip dengan masa sebelumnya, yakni animisme dan dinamisme. Pada masa ini pula sudah ada budaya penguburan bagi manusia yang meninggal. Kehidupan sosial pada masa perundagian, pemimpin masyarakat biasanya dipilih melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuannya dalam berinteraksi dengan roh nenek moyang. Selain itu, masyarakatnya mulai terbagi ke dalam kelompok sesuai keahlian mereka, misalnya kelompok petani, budagi, pedagangan, dan sebagainya. Kehidupan budaya. Pelaku kebudayaan pada masa perundagian adalah orang di Tropayu. Mereka datang secara bertahap berbagai wilayah Indonesia sejak tahun 1000-an Masehi. Mereka berperan dalam menyebarkan kebudayaan Turunggu yang disebut kebudayaan Doksong. Alat kebudayaan Turunggu itu antara lain neraka Turunggu, kapal corong, arca Turunggu, perhiasan Turunggu, dan senjata Turunggu. Pada masa perundagian,
Manusia sudah mengembangkan teknologi untuk mengolah biji logam menjadi alat-alat perkakas sehari-hari. Pengolahan logam ini dicapai dengan memanfaatkan dua teknik, yaitu a shear preview dan juga bivalve. Beberapa peralatan dari logam yang mereka hasilkan antara lain kapak corong, nekara, moko, kapak perunggu, dan bejana perunggu yang banyak ditemukan di daerah Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Kebudayaan ekonomi. Pada masa Purwodagian, masyarakat masa Purwodagian tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, tetapi juga mengolah sawah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa mereka mampu mengatur kehidupan ekonominya dan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan di musim yang akan datang.